Akademia. Belajar Pancasila sebentar yuk, bareng aku Dewi. Oke Akademia, pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kali ini, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran dalam modul yang kita bahas kali ini yaitu menguraikan nilai-nilai dari tiap-tiap sila Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam kerangka penjaminan hak dan kewajiban asasi manusia. Makna hak dan kewajiban asasi manusia. Makna hak asasi manusia, beberapa fakta berikut ini akan membantu akademia untuk memahami tentang apa itu hak asasi manusia, sehingga sobat akademia dapat memaknai setiap hak yang dimiliki oleh manusia dan menghormati hak-hak orang lain. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain dan bahkan nyawanya sendiri. Yang kedua, setiap orang berhak menikmati kebebasannya, tidak ada seorang pun yang bersedia menjual kebebasannya untuk menjadi budak orang lain. Faktanya, masih terjadi perdagangan orang, penculikan, dan juga perbudakan. Lalu, tidak ada orang yang ingin sengsara dalam hidupnya. Segala daya, upaya akan dilakukan untuk mendapatkan hidup yang baik. Namun setiap hari kita masih menemui anak jalanan, anak putus sekolah, dan peminta-minta di sekitar kita. Nah, akademia. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hakiki, yaitu ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, universal, yaitu hak itu berlaku untuk semua orang, di mana saja tanpa memandang status, ras, harga diri, dan gender atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, permanen atau tidak dapat dicabut, yaitu hak itu tetap selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Lalu tidak dapat dibagi, yang artinya semua orang berhak mendapatkan haknya, apakah hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Makna kewajiban hak asasi manusia. Nah, akademia, berdasarkan penjabaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dapat dikemukakan bahwa di balik adanya hak asasi yang perlu dihormati, terdapat makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan keterlaksanaan dan tegaknya hak asasi manusia. Sehingga, hak akan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak setelah kewajibannya dijalankan. Contohnya, warga belajar akan mendapatkan nilai dari tutor jika mengerjakan pekerjaan rumah. Warga belajar akan mendapatkan nilai yang baik jika belajar dengan serius. Nah, akademia, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan loh, karena kewajiban itu muncul dari hak-hak dan sebaliknya. Hak dasar manusia dapat dijamin atau terlindungi apabila dia sendiri menjamin dan melindungi hak-hak orang lain. Apabila tidak terwujud, maka akan terjadi pelanggaran hak. Dengan demikian, secara sederhana bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Penegakan hak asasi manusia di berbagai negara berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan ideologi, kebudayaan, dan nilai khas yang dimiliki suatu negara. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara. Maka, upaya dalam menegakkan hak asasi manusia mengacu pada Pancasila.
Pancasila mengandung nilai-nilai yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Gambaran ringkas hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama. Contohnya seperti gambar di samping. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum dan undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nilai persatuan Indonesia menuntut kewajiban bagi seluruh warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Lalu, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara berupa keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia. Dah, akademia. Segitu dulu ya pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa juga di-share agar semua teman-teman tahu tentang pembelajaran hak asasi manusia. Terima kasih.